What's up? Wadidap. Kami dari kelompok 5 perencanaan pajak yang beranggotakan saya sendiri Avan Fernando, yang kedua Atala Rani Asira, dan yang terakhir Panji Musti Barbi. Di sini kami guys ingin mencoba menjelaskan mengenai PPNBM. Jadi mohon disimak ya guys. Oke. Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas terjadinya transaksi jual beli barang dan jasa oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi PKP. Dasar hukum PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Karakteristik PPN. Yang pertama, PPN merupakan pajak tidak langsung. Yang kedua, uji tahap. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, menghindari double tax. Yang kelima, pungutan menggunakan faktur pajak. Yang keenam, PPN dikenakan sebagai pajak konsumsi dalam negeri. Yang ketujuh, PPN dihitung menggunakan metode pengurangan tidak langsung dengan memperhitungkan besarnya pajak masukan dan pajak keluaran. Selanjutnya, PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. Barang-barang yang tergolong mewah tersebut merupakan satu, barang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang dikonsumsi oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau tertentu. Yang ketiga, barang digunakan sebagai untuk menunjukkan kelas sosial. Subjek dan objek pajak PPNBM. Untuk subjek adalah pengusaha kena pajak yang melakukan produksi atas barang yang tergolong mewah. Yang kedua, pengusaha yang melakukan impor barang yang tergolong mewah. Untuk objek pajak yaitu adalah penyerahan barang yang tergolong mewah tersebut atau proses impor barang mewah tersebut. PPNBM bertujuan untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen yang memiliki penghasilan rendah. Selain itu, PPNBM juga berfungsi untuk mengendalikan pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di masyarakat serta melindungi produsen kecil dan tradisional. Dasar hukum PPNBM non-kendaraan seperti yang ditanyakan oleh Avan tentang apartemen adalah PMK nomor 35 tahun 2017. PPN termasuk pajak tidak langsung karena pajak disetorkan oleh pihak lain seperti pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak.
mau nambahin penjelasan dari Panji tadi, yaitu tujuan dari PPNBM. Yang pertama, memperoleh keseimbangan penerimaan pajak. Yang kedua, mengendalikan pola konsumsi. Yang ketiga, melindungi produsen kecil dan tradisional. Yang keempat, mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya yaitu karakteristik dari PPNBM. Yang pertama, hanya dikenakan satu kali dan tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tarif dari PPNBM. Tarifnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tarif 10%. Dikenakan untuk kendaraan bermotor dengan kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, dan minuman non alkohol. Selanjutnya yaitu tarif 20%. Tarif 20% ini dikenakan kepada peralatan olahraga impor, permadani, alat fotografi, dan barang sanitari. Yang ketiga yaitu tarif 25% dikenakan untuk kendaraan bermotor berat dengan bahan baku solar. Yang keempat yaitu tarif 35% dikenakan kepada minuman bebas alkohol dan batu kristal. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari perhitungan PPNBM. Silakan disimak ya. Nah, contohnya itu apabila ingin membeli apartemen dengan tipe kondominium dengan harga 1,9 miliar belum termasuk pajak. Nah, PPN-nya yaitu sebesar 10% dengan tarif PPNBM yaitu 20%. Nah, cara perhitungannya pertama kita mencari PPNBM-nya, yaitu dengan 20% dikalikan dengan 1,9 miliar. Didapat adalah 380 juta. Lalu kita cari PPN-nya, yaitu 10% dikali dengan 1,9 miliar dikurangi PPNBM yang tadi, yaitu senilai 380 juta. Maka hasilnya adalah 152 juta. Nah, maka total yang harus dibayarkan adalah menjumlahkan 1,9 miliar, 380 juta, dan 152 juta. Jadi totalnya 2 miliar 432 juta rupiah. Sekian penjelasan PPNBM dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Bye.